Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kita mensyukurinya dengan bentuk kita menjalankan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit kajian yang mudah-mudahan kajian ini betul-betul bisa menjadi bekal kita nanti sewaktu-waktu Allah memanggil kita dengan menyuruh malaikat Israilnya. Karena saat-saat ini di kanan kiri kita sudah banyak sekali keliweran ambulan. Dulu ono ambulan, tulit on ambulan ya. Jadi sudah banyak sekali ambulan. Maka dari itu kita di sini ya alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah. Ya. Dengan mudah-mudahan kesehatan ini nanti ya kalau memang kita itu diberi sakit ya kita juga bersyukur kepada Allah ya. Karena sakit yang berupa musibah corona atau pandemi atau virus ini, andai kata Allah memanggil kita lewat itu berarti kita matinya adalah mati syahid. Nah, itu kan syukurnya begitu. Tadi aman, nggak usah takut gitu ya. Tadi saat ini kalau masih ada yang takut berarti keliru. Karena kita semuanya dengan antri tok. Kemudian saya akan lanjutkan yang kemarin tentang hikmah kurban ya. Dilengkapi pisan nanti kalau kita berkorban untuk mantap betul. Jadi di sini kalau kita melihat hikmahnya berkorban, orang itu kalau sudah berkorban ya itu akan merasakan andai kata di testimoni itu, kalau itu yang dirasakan masing-masing orang yang sudah berkorban itu memang berbeda-beda tergantung pada niatnya dia. Kalau kita itu sudah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena korban itu dikatakan takarub ya, korban itu memang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kebetulan ini bulan corona itu menjauhkan diri kepada Allah, enggak Pak? Ya Mas. Jadi corona itu kan modelnya ingin menjauhkan diri kepada Allah. Korban ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau korban digandengkan dengan corona itu saling berlawanan. Mengapa saya katakan corona itu menjauhkan diri dari Allah? Lihat yang pertama, bulan corona ini ya, saya katakan bulan corona karena coronanya sedang merajalela. Sholat disuruh berjarak ya. Kalau sholat berjarak kan jelas di situ kita menyalahi yang disabdakan oleh Nabi kita, sawu suhufakum ya kan. Kita suruh merapatkan barisan kok malah disuruh menjarak, berarti sebelahnya ditempati setan. Kalau sebelahnya ditempati setan otomatis sholat kita nggak bisa khusyuk ya kan. Oh berarti kita semakin jauh dengan Allah. Kemudian yang berikutnya ada larangan jangan sholat di masjid ya, kan kita semakin jauh dengan Allah ya kan. Ada perintah ini musim-musim pandemi jangan sholat di masjid, sholat di rumahnya masing-masing. Sampai sholat id ya, sholat id aja disuruh di rumah. Bayangkan kalau sholat id di rumah gimana. Kemarin Idul Fitri ya sebaiknya sholat di rumah aja kan. Itu juga sama. Saya katakan di sini sama dengan menjauhkan diri kepada Allah, ya kan? Belum yang lain-lain banyak
nanti jangan-jangan setelah ini semakin merajalela malah kita jangan sholat kan itu. Gak usah sholat, karena sholat itu akhirnya semakin dekat kepada Allah padahal. Tapi kita bilang, kok kita juga mano tapi nggak sholat kan itu. Nah, kemarin ada WA di masjid yang terbakar, ada ya, masjid yang terbakar di daerah mana itu, daerah Bekasi itu di mana itu, karena dilarang melaksanakan sholat di masjid. Akhirnya dilalah, katanya orang yang komentar tuh sisan cekak sholat pisan, jadi masjidnya terbakar, Allah yang membakar itu kan itu. Lah korban di sini adalah kita takarub kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sini kalau kita berkorban ya, maka banyak sekali hikmahnya ya. Itu yang pertama, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah ya, bahwa setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Bayanglah kalau kita disuruh menghitung di kakinya saja, bulu yang ada di kakinya, itu tentunya kita tidak akan dapat atau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, ini hadisnya Rasulullah SAW bersabda, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya? Beliau menjawab, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, makanya kalau di pas bulan kurban ini, kita kalau nggak kurban tuh eman. Pahala yang paling banyak kalau kita menghitung pahala ya, pahala yang paling banyak adalah pahala orang yang berkorban. Karena apa? Setiap helai bulunya. Nah itu satu itu. Yang kedua, sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Nah, jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah berkorban. Ini hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari menguncurkan darah berkorban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Jadi itu. Jadi amalan di bulan nahar ini, di hari nahar, di hari kurban, itu yang paling dicintai Allah adalah mengucurkan darah kurban. Monggo ingkang sampun sempat punya kemampuan, silahkan untuk melaksanakan berkorban sebelum Allah menjemput kita. Nah itu, kalau memang belum punya kemampuan, waduh mahasiswa Pak, saya belum bisa mengumpulkan uang, yang monggo ya. Yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Berkorban itu 1 tahun cuman 3 juta 1 tahun ya Mas Munir. Kalau mengumpulkan 1 tahun 3 juta kan nggak keberatan kira-kira loh ya, keberatan nggak dong? Coba aja dikumpulkan 1 tahun 3 juta, nggak akan keberatan. Itu loh, kita tuh sebetulnya kaya ya, kita itu kaya tapi nggak merasa itu loh. Buktinya apa ya? Buktinya kalau dalam rumah tangga, kalau Mas Hati ya, Mas Hati, Pak Pri, benar kaya ya, tapi nggak merasa. Buktinya apa? Nanti kalau kita sakit di rumah sakit, diopo dokter, biayanya berapa? 10 juta. Enteng nggih. Jadi kalau kita diopo di rumah sakit 10 juta itu nggak akan keberatan, enteng langsung. Oh iya, langsung carikan 10 juta dapat. Tapi lakongan korban foto ora karu-karuan. Nah itu. Jadi di sini yang kedua hikmahnya adalah sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah orang-orang yang berkorban. Itu yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kurban itu adalah sebagai ciri keislaman seseorang. Jadi kalau orang sudah berkorban, itulah cirinya orang yang memang sudah cinta Rasulullah. Nah, bentuk kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya ya berkorban itu. Itu menunjukkan keislaman kita tuh mantap sudah kalau sudah mau berkorban. Nah ini hadis Rasulullah ya, Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita itu sudah punya kelapangan, punya kemampuan, tapi gak mau berkorban, katanya apa? Jangan dekat-dekat tempat sholat id kami. Berarti sudah nggak diakui mati Kanjeng Nabi. Nah makanya saat itu saya gambarkan gitu. Nah awediku mampu nggak ya berkorban? Nah tuh kalau mamanya kita tuh ngukur sesuai dengan kemampuan kita, perasaan kita, mungkin nggak mampu, tapi di hadapan Allah kita tuh sebetulnya mampu gitu loh. Menurut pandangan Allah sebetulnya kita mampu. 3 juta 1 tahun aja loh, kan itu. Kalau mamanya 3 juta 1 tahun kan tiap bulan cuma 250.000. Kalau kita ngambil sepeda motor, ya, sepeda motor di dealer, itu nyicilnya tiap bulan rata-rata sekitar 500-600.000, mampu, ya. Padahal sepeda motor itu untuk tumpangan di dunia, mampu kita. Tapi untuk nyicil tumpangan di akhirat, ya, kita nyicil tumpangan di akhirat itu saya pikir-pikir. Padahal cuma 250.000, separuh daripada di dealer yang 500.000 itu. Saya pikir-pikir. Padahal kalau kita tahu, ya, kita mau berkorban, yang jelas rezeki kita itu oleh Allah bukan malah dikurangi, enggak. Uang yang kita keluarkan 250.000 itu, ya memang itu jatah yang diberikan oleh Allah. Enggak ngurangi jatah kita harian, enggak akan dikurangi oleh Allah. Kalau kita tahu tapi, jadi kalau kita itu sadar atau menyadari, ya, bahwa kita tiap bulan mengeluarkan 250.000, ini tidak akan mengurangi jatah yang sudah milik kita tiap hari sebelumnya, karena ini sudah dijatah oleh Allah memang untuk mencukupi korban. Malah ya Allah ditambah lagi, sing biasanya umpamanya penghasilan kita umpamanya cuma 1 juta umpamanya tiap bulan, ya. Tiap bulan 1 juta. Kemudian kita punya niat, saya akan nyicil korban 250.000. Tidak akan mengurangi uang yang 1 juta tadi. Percayalah. Mas Hadi, jangan takut, tidak akan mengurangi uang yang 1 juta yang sudah biasa. Bahkan Allah akan menambah penghasilan kita yang 1 juta tadi, yang jelas ditambah 250.000, terus ditambah lain-lain. Entah dari mana Allah akan mendatangkan rezeki yang tanpa disangka dari arah yang banyak sekali. Itu makanya kita jangan merasa takut untuk berkorban. Itu daripada nanti menurut perasaan kita nggak mampu, tapi itu menurut pandangan Allah kita mampu, wah itu bahaya, kita tidak diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat sebagai syiar Islam, yaitu di surat Al-Hajj ayat 34, ya. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Ini. Jadi di sini ternyata kurban itu termasuk syiar Islam. Kita memperjuangkan agama Islam lewat kurban ini, ya. Sehingga Allah telah merezekikan kita hewan ternak itu memang untuk kita kurbankan. Itu. Jadi tiap-tiap umat sudah ada ciri sendiri-sendiri. Ya, mulai zaman Nabi Adam, Qabil, Habil kan sudah diperintahkan kurban, tapi beda-beda. Sampai zaman Nabi Muhammad ini sudah diperintahkan untuk berkorban. Makanya kita marilah mencoba kalau bisa setiap tahun melaksanakan kurban. Nah, kemudian yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa berkorbanku kita sebagai tapak tilas, ya, mengingat kisah yang dialami oleh Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah itu kita nggak dapat membayangkan, ya, bagaimana perasaan Nabi Ibrahim waktu itu, ya,
diperintahkan untuk membunuh anaknya. Coba kita waktu itu berada di sana, andai kata kita waktu itu kita sebagai Nabiullah Ibrahim umpamanya, langsung ujuk-ujuk ada mimpi suruh menyembelih anak kita, kira-kira perasaan kayak apa ya? Nah kemudian sampai Ismail itu dibentangkan ya, dibentangkan, sudah ditaleni, dibentangkan di situ mau disembelih. Itu pun belum ada tanda-tanda kalau apa yang akan terjadi nanti. Bayangkan, itulah kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan mau mengorbankan anak satu-satunya si mata wayang ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini banyak sekali Ismail kita sebetulnya ya. Jadi kalau menurut Ali Syariati kan itu banyak Ismail kita itu yang harus kita korbankan, karena semua yang kita cintai itu adalah namanya Ismail. Maka itulah yang harus kita korbankan. Itulah kadang-kadang kita enggan untuk mengorbankan harta saja, itu termasuk yang kita cintai, itu ya enggan untuk kita korbankan. Nah, Nabiullah waktu itu ditunjukkan betul bahwa Nabi Ismail itu sedang lucu-lucunya ya, waduh kalau dikatakan waduh luar biasanya, pokoknya anak montok-montoknya disuruh menyembelih. Ya kita sekarang bisa membayangkan ya kan, kita tahu kisahnya kan sekarang ini, iya nanti dikasih domba kan gitu, tapi waktu itu kan nggak tahu apa yang akan terjadi itu. Maka di sini mari kita melihat Nabiullah Ibrahim itu bahwa betapa pedihnya hati Nabiullah Ibrahim begitu disuruh menyembelih anaknya. Kita saja sekarang ini punya kemampuan, punya kesempatan untuk berkorban saja kok sulitnya luar biasa itu. Padahal itu langsung Allah pasti akan diganti itu ya. Itu. Jadi di sini bahwa kita berkorban itu adalah untuk mengenang kisah Nabiullah Ibrahim. Kemudian yang keenam, sebagai misi kepedulian kita kepada sesama. Jadi berkorban itu adalah menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Mengapa? Karena hewan korban dagingnya ya, daging hewan korban itu bagi yang berkorban kan sepertiga bagi yang melaksanakan korban, sepertiga bagi saudara-saudara familinya, yang sepertiga lagi bagi fakir miskin. Loh itu berarti ini kepedulian kepada sesama. Makanya kita kalau sudah berkorban, berarti rasa kepedulian kita kepada sesama itu akan tampak di situ. Di samping itu ya, di sini berkorban adalah sabda Rasulullah, hari raya korban adalah hari untuk makan, minum dan zikir kepada Allah SWT. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi untuk makan-makan bersama. Makanya di sini kalau ada panitia berkorban, ya biasanya kan nanti untuk makan-makan bersama. Ya memang itu hadisnya semacam itu. Nah, inilah hikmah dari kita berkorban. Mari kita bersama-sama mencoba, kalau sekarang ini belum berkorban, yang waktu masih ada beberapa hari ini, kalau bisa diusahakanlah kita senantiasa untuk melaksanakan kurban, karena itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Sementara itu yang dapat sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.